Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Yanti Tambah, mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan membahas topik tentang sistem verifikasi legalitas kayu. Pada materi ini saya akan membahas topik pembahasan tentang apa itu SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan sertifikat verifikasi legalitas kayu. Yang ketiga, tata cara verifikasi. Keempat, penilaian. Kelima, resertifikasi. Dan yang keenam, audit khusus. 1. SPLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu atau SPLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. SPLK diterapkan secara wajib atau mandatori untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Seperti halnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2012 bahwa ada 40 jenis produk berbasis kayu, 16 diantaranya per 1 Januari 2013 wajib memiliki sertifikat SPLK, sedangkan 14 yang lainnya per 1 Januari 2012 bagi unit manajemen yang telah mendapatkan verifikasi lacak balak atau Chain of Custody atau COC, sertifikasi SPLK tetap wajib. Nah, pada pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan hak pengelolaan, ruang lingkup 1. Pedoman ini mencakup pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan alam, atau hutan tanaman, restorasi ekosistem, hak pengelolaan atau IPK atau hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Pada acuan dari Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK 62 garing PHPL garing Set 5 garing Kum 1 garing 12 garing 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman standar atau tata cara penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, verifikasi legalitas kayu, uji kelayakan dan penerbitan deklarasi kesesuaian pemasok serta penerbitan dokumen ilegal. Topik yang kedua yaitu kegiatan pelaksanaan sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Yang termasuk dalam tahapan ini adalah pengajuan permohonan verifikasi terhadap lembaga penilai. Di dalam tahapan ini ada beberapa dokumen penunjang yang harus disiapkan yaitu profil pelaku usaha, bukti izin usaha atau penggunaan hutan yang diberi oleh Kementerian LHK, dan yang ketiga, penjelasan mengenai ruang lingkup kegiatan verifikasi yang akan dilaksanakan. Setelah pemohon mengajukan hal ini, maka pihak lembaga penilai perlu mempersiapkan kegiatan verifikasi yang akan dilaksanakan. Hal ini mencakup penunjukan auditor, persiapan dokumen kerja auditor, penyusun jadwal, dan rancangan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari pemohon. Di dalam tahapan ini, sudah seharusnya perusahaan memohon sertifikat SPLK sudah melakukan audit internal untuk memastikan kelengkapan datanya. Dengan begitu, nantinya proses verifikasi dengan lembaga penilai akan berjalan lebih lancar karena pelatihan staf internal sangat diperlukan. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi berlangsung dengan standar prosedur umum. Kegiatan pertama adalah pertemuan pembukaan antara tim penilai dengan pihak manajemen perusahaan yang mengajukan sertifikasi. Pertemuan ini memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai apa yang akan dilaksanakan oleh tim penilai. Kegiatan kedua ialah diterjunkannya tim penilai ke lapangan untuk melakukan verifikasi dokumen dan observasi atau pengamatan kondisi lapangan. Verifikasi dokumen bertujuan untuk mengecek
keabsahan dari dokumen yang diajukan pihak manajemen. Sementara itu, observasi dilakukan untuk membandingkan kondisi nyata dengan indikator yang ditentukan. Kegiatan pelaksanaan ini ditutup dengan pertemuan akhir antara tim penilai dan pihak manajemen. Di dalam kesempatan ini, pihak manajemen perusahaan mendapatkan informasi mengenai temuan penilai di lapangan. Selain itu, ada juga kesempatan untuk mengklarifikasi kebenaran dari temuan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyusunan laporan. Tim penilai kemudian menyusun laporan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Laporan tim penilai disajikan dalam bentuk fisik dan digital sesuai dengan format standar. Waktu penyelesaian laporan maksimal antara 2 minggu setelah pertemuan akhir dengan manajemen perusahaan dilakukan. Laporan ini nantinya akan menjadi dasar keputusan lembaga penilai untuk memberikan sertifikasi kepada perusahaan yang telah mengajukan permohonan. Sertifikat akan diberikan jika perusahaan memenuhi semua norma yang ditetapkan. Jika tidak, lembaga penilai memiliki hak untuk menolak permohonan yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan. Topik pembahasan yang ketiga yaitu tata cara verifikasi legalitas kayu. Tata cara yang pertama yaitu pengajuan permohonan sertifikasi. Pengajuan permohonan sertifikasi legalitas kayu, industri harus mengirimkan aplikasi sistem sertifikasi dan kuesioner SPLK yang telah diisi dengan alamat sesuai dengan yang tertulis pada aplikasi atau dapat juga diserahkan secara langsung kepada tim audit. Yang kedua, tinjauan dokumen. Sebelum dilakukan penilaian lapangan, industri harus terlebih dahulu mengirimkan data dan dokumen legalitas perusahaan seperti akta, SIUP, TDP, NPWP, STPKP, SKT, IUI, UKL, UPL atau SPPL, RPBBI, API, dan peraturan perusahaan untuk dilakukan audit tinjauan dokumen oleh tim audit. Yang ketiga, publikasi pra-audit. Sebelum melakukan penilaian, auditor akan mengumumkan rencana penilaian lapangan legalitas kayu pada website LVLK, website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemantau independen, di desa atau kelurahan lokasi industri, dan atau media massa. Yang keempat, penilaian lapangan. Kegiatan penilaian lapangan oleh tim audit pada lokasi industri. Dalam penilaian lapangan, tim audit harus didampingi perwakilan perusahaan atau manajemen representatif yang dikuasakan oleh manajemen perusahaan dengan surat kuasa atau surat tugas. Dan yang tata cara yang terakhir yaitu keputusan sertifikasi. Unit manajemen dikatakan lulus dalam proses sertifikasi kayu dan diberikan sertifikat legalitas kayu jika semua norma penilaian pada standar verifikasi legalitas kayu dipenuhi. Dalam hal ini, terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan saat audit. Audit diberikan waktu untuk menyampaikan kekurangan data sebelum proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hasil verifikasi lulus atau tidak lulus dilakukan oleh pengambil keputusan atau panel review yang didasarkan oleh laporan auditor maksimal 21 hari sejak pertemuan penutupan kecuali untuk sertifikasi hutan, hak, IPK, IUPHHK, hutan alam, hutan tanaman, dan restorasi ekosistem, hak pengelolaan, dan hutan negara yang dikelola masyarakat. Keputusan hal verifikasi maksimal 14 hari sejak pertemuan penutupan. Nah, penilikan merupakan suatu rangkaian kegiatan monitoring kinerja pemegang SLK dengan periode penilikan sesuai ruang lingkup sertifikat untuk membuktikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan pemegang SLK dilakukan dengan taat azas dan memenuhi standar dan pedoman yang berlaku. Adapun tahapan penilikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan kepada pemegang sertifikat. Yang kedua, perencanaan penilikan. Yang ketiga, pelaksanaan penilikan. Yang keempat, pelaporan hasil penilikan.
Yang kelima, pengambilan keputusan. Yang keenam, pemberitahuan hasil penilaian. Resertifikasi merupakan suatu rangkaian kegiatan penilaian atau verifikasi yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan terhadap institusi atau organisasi lembaga tersertifikasi. Adapun tahapan resertifikasi secara keseluruhan sama dengan kegiatan sertifikasi pada awal pembuatan sertifikasi legalitas kayu. Pada sistem verifikasi legalitas kayu, ada merupakan audit khusus yang dimana kegiatan audit yang dilakukan di luar periode yang berjalan normal untuk memverifikasi kembali. Yang pertama, ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh tim audit berdasarkan keluhan yang disampaikan pemantau independen. Yang kedua, pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap audit yang dibekukan sertifikasinya. Adapun tahapannya, 1. Pemberitahuan kepada pemegang sertifikat terkait rencana audit khusus. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan audit khusus. 4. Pelaksanaan audit khusus. Yang kelima, pelaporan hasil audit khusus. 6. Pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penyerahan laporan. Perusahaan yang sebagai pemohon sertifikasi wajib memenuhi hal berikut. Mengikuti tahapan proses permohonan sertifikasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Memenuhi persyaratan proses sertifikasi sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Bersedia menerima keputusan hasil kajian permohonan. Dan yang terakhir, bersedia memenuhi kewajiban pembiayaan dalam proses sertifikasi apabila permohonan sertifikasi disetujui. Pencabutan sertifikat legalitas kayu apabila A. Audit atau perusahaan yang disertifikasi telah meminta pencabutan secara sukarela. B. Audit tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat. C. Secara hukum, terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penambangan di luar blok yang telah ditentukan, pelanggaran hak asasi manusia. D. Audit kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. E. Secara hukum, terbukti membeli atau menerima atau menyimpan dan mengolah menjual kayu ilegal atau tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan. Pembekuan sertifikasi apabila yang pertama, pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur lembaga verifikasi legalitas kayu. Yang kedua, terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.